Oke, terima kasih. Di Sparekraf selama 2 tahun terakhir ini kita karena anggarannya mengalami efisiensi, jadi kita lebih banyak berkolaborasi dengan para mitra, teman-teman penggiat event untuk tetap menggiatkan event pun dalam format yang disesuaikan dengan kondisi pandemi pada saat itu ya. Jadi 2 tahun ini bukan berarti Jakarta nggak ada eventnya, tapi event tetap ada, tapi formatnya aja yang berbeda dari biasanya. Ya, format penyelenggaraan eventnya itu lebih banyak ke online, jadi nggak lagi offline ya pada saat itu ya. Begitu keadaan sudah membaik, format kegiatannya sudah mulai bisa hybrid gitu, dan malah belakangan ini waktu situasi masih bagus lagi dari sekarang, itu sudah mulai ada offline event ya, ada konser musik, cuman tetap dengan melakukan prokes yang ketat. Nah, tahun ini merupakan tahun penuh optimistis bagi Sparekraf, khususnya atau Pemprov DKI pada umumnya, karena ini merupakan tahun kebangkitan istilahnya. Jadi kita sudah optimis, event-event sudah mulai berjalan, kondisi mulai membaik ya. Tapi hanya saja sayang saja beberapa waktu belakangan ini ada varian baru yang masuk, tapi tidak mengurangi semangat dan antusiasme kami beserta teman-teman kami, para penggiat event untuk menjalankan event supaya lebih bagus dan seperti sebelum pandemi. Nah, tahun ini ada beberapa kegiatan yang sudah masuk ke dalam kalender of event-nya kami, seperti ada Jakarnaval, ya, ada malam pemilihan Abang None Jakarta, juga ada beberapa event musik seperti Java Jazz, juga ada event Idea Fest, juga ada event Jakarta Fashion and Food Festival ya, itu sudah mulai mau diadakan lagi tahun ini, tapi tetap kita melihat situasi pandemi saat ini. Ya, di DKI Jakarta ada Satgas Covid yang bertugas untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan. Dibatasi jumlah pengunjungnya sudah pasti. Bagi pengunjung diharapkan sudah wajib sudah vaksinasi tahap 2. Ya, terus ada aturan protokol kesehatan yang sangat ketat sudah pasti, tapi itu tidak mengurangi niat pengunjung ya. Kalau mereka sudah toh sekarang kan tingkat vaksinasi di Jakarta juga cukup tinggi, jadi saya sih yakin ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya tidak hanya di Sparekraf saja, artinya semua sektor atau semua OPD di DKI juga mengalami kendala yang sama. Pembangunan terhenti, terus program-program juga terhenti ya, karena situasi COVID yang memburuk pada saat di awal-awal 2 tahun belakangan ini. Jadi kendala terbesar adalah kita tuh dihadapkan pada situasi di mana dari yang tadinya di luar circle kita sampai dalam circle kita sendiri yang mengalami musibah, kehilangan keluarga, teman, sahabat ya. Itu sudah kondisinya, kalau saya juga boleh ingat ya, itu udah nggak enak banget ya. Suara ambulan hampir setiap 5 menit sekali ada ya. Terus ada keluarga saya juga yang ditinggal di karantina di rumah. Tapi karena dengar suara ambulan tiap hari, ditambah lagi ada announcer dari masjid, innalillahi wa inna, itu bikin dia bukannya tambah membaik, malah tambah drop. Nah kayak gitulah, jadi itu dialami oleh semua. Jadi kita udah nggak lagi mikir ke depan dulu lah, kita mikir sekarang tuh saat itu ya, gimana saat kita bisa sehat, kita survive, kita bisa melewati pandemi gitu. Dan alhamdulillah sih kita bisa sampai sekarang ya masih alhamdulillah sehat-sehat semua gitu. Dalam 2 tahun terakhir ini tidak disangka, artinya kepedulian atau rasa saling memiliki antara masyarakat Jakarta cukup tinggi. Jadi di DKI Jakarta ada namanya program KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Itu dari mulai KSBB pangan, artinya bagi mereka yang berkelebihan memberikan bantuan pangan kepada warga Jakarta yang kekurangan, mengalami keterbatasan stok pangan. Ada lagi KSBB pendidikan, ada KSBB UMKM dan sebagainya. Artinya
nilai baik yang kita lihat di kondisi pandemi adalah masih ada warga DKI Jakarta yang peduli untuk membantu sesamanya, dan itu menjadi highlight kita semua. Perlu diapresiasi ya, bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaborasi itu bisa dilaksanakan. Itu nilai baiknya. Sektor rekreasi sudah pasti mengalami dampak paling signifikannya, karena ditutupnya tempat usaha, objek wisata, itu pasti mengalami gangguan yang sangat signifikan. Teman-teman pelaku industri pariwisata juga sudah pasti terdampak ya, dari mulai pengurangan karyawan, mereka harus melakukan maintenance untuk asetnya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah keadaan makin membaik ya. Kalau olahraga, saya lihat belakangan ini malah banyak orang yang malah lebih aware sama kesehatannya. Jadi mereka yang tadinya nggak lari, tiba-tiba jadi pelari. Yang tadinya nggak main sepeda, tiba-tiba jadi bersepeda gitu ya. Itu sisi baiknya juga ya. Jadi semakin banyak orang yang peduli akan kesehatan dirinya sendiri. Jadi malah di tingkat individual sport itu malah makin meningkat angkanya. Statistik menunjukkan bahwa pengguna sepeda untuk berolahraga atau pengguna jalan-jalan utama untuk berlari atau itu cukup meningkat. Ya mudah-mudahan tahun ini jika tidak ada kehalangan, kita akan menyelenggarakan, kami di Sparekraf akan menyelenggarakan kegiatan namanya Festival Jakarta Sport Week. Di Jakarta Sport Week Festival ini itu merupakan nggak hanya pameran alat olahraga saja, tapi juga ada kegiatan-kegiatan olahraga di dalamnya. Itu akan kita lakukan di tahun ini. Sebenarnya dia mengulang kesuksesan kami menyelenggarakan event serupa, tapi judulnya berbeda di tahun 2019 ya. Waktu itu kita buat kegiatan namanya Jakarta Festival Hobbies and Sport. Jadi ada komunitas-komunitas olahraga, komunitas penggiat hobi yang kita kumpulkan dalam satu tempat, waktu itu di Ancol, dan animo cukup tinggi. Jadi ini sebenarnya lebih ke pengulangan dari yang 2019, hanya saja ini lebih kompleks. Ya, ini rencana dilaksanakan sekitar bulan Agustus atau September tahun ini di Jakarta. Tempatnya masih tentatif, kita masih cari-cari tempat lokasi yang representatif untuk kegiatan itu, tapi yang pasti di Jakarta dan di sekitar Jakarta Pusat lah kita maunya. Gitu. Bisa dijangkau oleh pengunjung, bisa dijangkau oleh pengguna public transport, itu pasti. Ya kalau untuk edukasi kepada mereka mereka berexercise gitu sih tidak ada secara khusus ya. Tapi saya yakin teman-teman yang akan berolahraga sudah tahu kira-kira bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri supaya tidak terjangkit ya. Saya yakin mereka sudah tahu, tapi kami tidak ada edukasi khusus untuk harus begini, harus begitu, tidak ada. Nah, kedepannya juga selain kegiatan yang tadi disampaikan, juga ada beberapa kegiatan lain yang sifatnya kita sih berharap offline, dan pasti sebelum pelaksananya sudah ada standarisasi do's and don't-nya untuk pengunjung ya, untuk pesertanya sudah ada regulasi tertulisnya, udah pasti. Kalau kami dari Disparekraf itu menyorotinya lebih ke event-event yang masuk kategori sport tourism ya. Jadi kami tidak melakukan pembinaan prestasi sebagaimana Dinas Pemuda dan Olahraga, tapi lebih ke arah yang recreational sport ya, kayak gitu ya. Nah, contohnya kita bisa ambil golf ya. Golf ini kan individual sport yang semakin banyak diminati pada saat COVID-19 berlangsung. Jadi karena tidak ada kontak fisik, itu bermainnya bisa sendirian dan sebagainya. Nah, banyak kita sebutnya pandemic golfer ya.
Jadi golfer-golfer yang main pada saat pandemi ini cukup banyak dan sudah banyak komunitas baru. Ada main golf view, ada Deddy's Golfer, ada macam-macam ya, beberapa komunitas golf baru ini, Bantu Golf dan sebagainya, itu yang melaksanakan turnamen atau kegiatan antar komunitas gitu di beberapa lapangan golf di Jakarta. Dan saya lihat ini cukup menarik ya, pesertanya cukup tinggi juga animonya. Ada lagi yang bikin kegiatan namanya gotong. Gotong itu kayak ada triathlon, tapi triathlonnya nggak pakai berenang, jadi lari, sepeda, dan golf gitu. Itu banyak loh, jadi banyak ide-ide kreatif yang keluar dari para pecinta olahraga. Jadi basically saya main basket, saya pemain basket, tapi nggak sampai ke level profesional. Jadi saya basket dari SD malah ya, sampai kuliah, sampai sekarang malah saya masih main basket. Jadi kalau ditanya menjaga kebugaran, saya usahakan saya basket masih main seminggu sekali sama teman-teman senior juga ya, teman-teman yang 40 tahun ke atas semua. Jadi kita main nggak lagi full body contact yang kayak kita masih 20 atau 20 tahunan ya, jadi udah lebih ke fun game. Basket saya masih jalan seminggu sekali. Kalau golf diusahakan juga ya sebulan ada turun sekali lah, sebulan sekali saya main sama teman-teman gitu ya. Dan itu selalu kita main di hari weekend kan, jadi enak, nggak ada beban kantor juga, jadi loss gitu, bisa main full concentrate gitu di lapangan golf. Terus selain itu tadi disebut juga, ya betul, saya juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengprov Perbasasi ya, Perserikatan Baseball Softball seluruh Indonesia, tapi yang di DKI Jakarta. Saya bukan pemain baseball, bukan pemain softball, tapi saya dipercaya oleh teman-teman klub di Jakarta untuk mengomandani Perbasasi DKI Jakarta. Baru dilantik kemarin, ini jersey kita, jaket varsity kita untuk periode 2022-2026. Ya, kita berharap DKI Jakarta tuh sudah menjadi tradisinya bahwa Jakarta tuh menjadi penyumbang atlet nasional terbanyak dibanding provinsi lain, karena klub-klub di Jakarta tuh bertumbuh dan berkembang ya, jadi banyak aktivitas klub-klub baseball softball yang dilaksanakan di Jakarta. Goals kedepannya adalah kita nih tolok ukurnya di PON selalu, bukan olahraga nasional. Kalau kita ngomong Provinsi DKI Jakarta, pada PON di Papua yang lalu, targetnya kita terus terang belum achieve ya. Jadi tapi meraih baseball, dapat emas di baseball, terus softball perak. Ada 3 cabur yang dipertandingkan ya, baseball dan softball putra putri. Nah, kita kedepannya berharap bisa dapat emas semua nih 3-3-nya nih di PON 2024 yang akan datang di Medan dan Aceh. Goalsnya itu sih kalau untuk Perbasasi DKI. Ya, saya merasakan dukungan dari teman-teman dari Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga cukup tinggi ya untuk semua cabur, nggak hanya cabur baseball softball saja ya. Terutama cabur-cabur yang bisa menghasilkan medali ya. Itu luar biasa. Bukan berarti yang tidak dapat medali nggak dapat perhatian, tetap diperhatikan, tapi mungkin beda ininya, treatmentnya. Nah, kami di baseball softball ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Jakarta tuh penyumbang atlet terbanyak. Ya. Sayang kalau kita nggak taking care atlet kita, karena sudah banyak provinsi-provinsi lain di luar DKI Jakarta yang bersedia menampung talent-talent terbaik kita, nggak hanya dari pemainnya saja, juga dari pelatihnya. Ya. Kalau kita nggak taking care itu, mereka bisa pindah ke provinsi lain gitu ya. Dan itu yang kita sayangkan. Mudah-mudahan sih, ini kan saya juga masih baru, kita udah susun roadmap ke depan. Selalu kita ada lost generation ya. Kenapa baseball softball ini tidak bisa seperti sepak bola atau bulu tangkis ya, yang notabene lebih masyarakat. Ya. Ada stigma di mana yang ada di masyarakat tuh equipmentnya mahal,
dan sebagainya. Sebenarnya sih itu bisa disiasati, ya nggak, ya sama kayak kita mau main bulu tangkis, mau pakai raket yang puluhan juta sama raket yang puluhan ribu juga ada sebenarnya kan, tergantung kita mau yang mana gitu ya. Baseball sebenarnya juga sama gitu. Start dari kasti mungkin di SD. Nah, ke depan ini kita usahakan pembinaan usia dini sudah mulai dijalankan. Belum lama lagi, nggak lama lagi nih, bulan yang sama nih, Garuda Baseball Club Baseball Softball Club yang di Senayan, GBK itu akan bikin turnamen untuk U8 ya. Jadi anak kecil, bawah 8 tahun itu ada turnamennya. Itu seru banget tuh. Saya juga baru ngeliat, waduh luar biasa ya, anak kecil tuh main baseball, main softball luar biasa. Kalau slow pitch kan untuk senior ya, slow pitch tuh senior. Kalau U8 nih main biasa, main turnamen biasa anak kecil. Jadi kita lebih ke depan, salah satu program yang menjadi strength kami adalah, sasaran target kami adalah pembinaan usia dini. Karena anak-anak yang sudah mulai mencintai olahraga ini, terus stepping up naik jadi SMP, naik ke SMA, nah itu kita harapkan dia menjadi future atletnya kita gitu. Baseball softball sayangnya begitu lulus SMA ini sama parentsnya di sekolahin ke luar negeri, kemana, jadi kita kehilangan talent nih, kehilangan future atlet kita gitu. Nah mudah-mudahan seiring dengan mutu pendidikan membaik di Indonesia, di Jakarta gitu ya, jadi mereka nggak lagi ke luar negeri, jadi lulus SMA ya tetap bersekolah di sini, terus bisa menjadi atlet buat DKI. Liga internal ya kami ada kejuaraan sudah pasti, ada kejurda ya, ada kejuaraan daerah itu sudah pasti, terus ada turnamen internasional juga yang mau dilaksanakan di Jakarta, U23 juga mau dibikin di Jakarta. Jadi Jakarta nih karena fasilitasnya lengkap, kami berharap, saya khususnya berharap makin banyak kegiatan-kegiatan internasional, baik itu turnamen atau kompetisi baseball, softball yang dilaksanakan di Jakarta. Ini part of job desk saya untuk mengembangkan sport tourism di Jakarta. Karena sudah pasti automatically kalau pemainnya datang ke sini, dia akan spending di accommodation ya, dia akan spending di transportation, dia akan spending juga di meals gitu kan. Nah ini yang mengenerate perekonomian DKI Jakarta. Jadi itu kan baru ngomongin atlet jumlahnya, belum officialnya, belum sporternya. Nah itu menjadi hal positif buat perekonomian Jakarta. Nah ini masih sudah masuk ke tahap pembahasan. Jadi estimasi pelaksanaan kegiatan kami itu di semester 2 tahun ini. Sambil menunggu ya, kita masih wait and see status pandemik di Indonesia, Jakarta ya khususnya. Karena kan Jakarta pasti angkanya tinggi terus gitu. Jadi kita juga nggak mau ini menjadi bumerang buat kita selaku penyelenggara gitu. Jadi kami melihat dan mengamati situasi dulu, tapi perencanaan tetap disusun. Sekarang sudah ada komunikasi yang sifatnya masih personal communication sama pihak-pihak di luar negeri gitu ya. Karena beberapa tahun belakangan ini banyak kegiatan-kegiatan itu karena belum COVID. Jadi ada pengiriman pelatih dari Jepang ke sini, ada pengiriman tim dari Korea ke sini. Nah ini yang kita harapkan bisa dilaksanakan lagi di tahun ini atau tahun ke depan di kepengurusan yang baru gitu ya. Tapi sih kalau kita harus optimis ya Mbak ya. Kita harus optimis bahwa everything will be okay, semua akan membaik, dan jadi kita mindsetnya tuh ke sana gitu ya. Tentunya kita nggak bisa juga menyampingkan situasi pandemi, tapi tetap kita persiapan jalan terus. Untuk tim DKI bisa aja. Ada teman ekspat Jepang yang tinggal di sini itu juga pencinta baseball, itu bisa diajak. Jadi kita udah mulai ada bukan saya tapi teman saya di kepengurusannya sudah membuka komunikasi dengan yang bersangkutan gitu, yang bersangkutan sudah mau gitu. Tinggal kita lihat aja nanti nih mau di mana. Jadi kan nggak perlu datang dari Jepangnya, tapi emang udah tinggal di sini dan bekerja di sini gitu ya. Itu juga mau.
lapangan baseball di Senayan ini lumayan penuh penggunaannya. Jadi malam itu suka ada para ekspat yang punya hobi baseball main di Senayan. Sabtu Minggu sudah ada klub yang pakai ya. Jadi penggunaannya cukup lumayan penuh nih. Saya melihat nih cukup bagus juga ya. Karena nggak ada olahraga yang nggak bagus sebenarnya untuk pemindahan karakter dari anak-anak. Ya, tipsnya adalah jangan pernah malas untuk berolahraga ya. Jadi kita bisa melakukan exercise yang sangat sederhana, sambil duduknya juga bisa, kita bisa stretching, kita bisa apa gitu ya. Jadi itu nggak ada alasan untuk nggak berolahraga gitu. Kalau ada umpamanya nih kayak ruangan saya kan lantai 2, atau kalau saya ke lantai 4, ke 5, saya nggak usahakan tidak pakai lift gitu ya. Kita naik tangga aja. Jadi exercise while we are working itu bisa sebenarnya. Jadi nggak ada alasan nggak olahraga. Kalau kita punya waktu luang, nggak ada salahnya kita tetap bergerak terus olahraga, bisa jogging yang paling simple lah, jogging, muterin komplek di rumah atau apa. Itu harus sih saya sih berusaha sebisa mungkin saya mau ngajak teman-teman saya di sini kalau bisa olahraga, kita olahraga karena mungkin kesehatan bukan ini ya kesehatan bukan segalanya ya, tapi kalau nggak sehat segalanya nggak ada artinya gitu loh.